Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang zakat dan hikmahnya pada kelas 2 MTS Az-Zikra Kota Sorong. Di sini media yang saya ambil yaitu pembelajaran berbasis multimedia presentasi, yang mana memuat poin-poin penting dalam materi zakat dan hikmahnya yang berbentuk PowerPoint. Ya, di sini yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian zakat dan hikmahnya. Pengertian zakat bahwa menurut bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah. Sedangkan menurut istilah pemberian harta yang kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Dari sini kita melihat bahwa pengertian zakat itu kita mensucikan, membersihkan harta yang kita miliki. Supaya apa? Harta itu kita bisa harta kita bisa bertambah dan bermanfaat serta menjalankan salah satu rukun kewajiban kita sebagai umat muslim. Adapun menurut istilah lain, pengertian lain daripada zakat itu bahwa zakat adalah pengeluaran sebagian harta seseorang yang sudah mencapai nisab dan syarat-syaratnya dengan kadar yang telah ditentukan, kemudian diberikan kepada yang berhak dan menerimanya. Ya, itu merupakan pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Terus kita masuk kepada macam-macam zakat. Sebagaimana zakat yang kita ketahui bahwa zakat itu ada zakat nafas atau zakat jiwa. Zakat nafas ini sendiri yaitu pengeluaran yang berbentuk bahan pangan atau makanan pokok yang sesuai daerah yang kita tempati. Jadi zakat nafas ini adalah sesuatu pengeluaran yang kita keluarkan berdasarkan makanan pokok yang kita miliki di daerah setempat. Contohnya seperti mungkin di Kota Sorong ini sendiri memiliki makanan apa yang sering kita temui di Kota Sorong ini, yang ini bisa kita jadikan sebagai zakat, seperti beras dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan sebagai zakat nafas. Terus zakat nafas ini sendiri yaitu mensucikan diri manusia, disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Jadi pemberian zakat ini sebelum keesokan harinya kita memasuki 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, maka kita sudah membayar zakatnya pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal atau harta, yaitu pengeluaran sebagian dari zakat mal itu sendiri, yaitu pengeluaran sebagian dari harta atau penghasilan untuk mensucikan harta tersebut. Jadi di zakat mal ini mungkin kita bekerja sebagai apa, kita memiliki penghasilan. Dari situ penghasilan kita itu kita keluarkan untuk membayar zakat. Tujuannya apa? Untuk mensucikan harta yang kita miliki agar berkah di sisi Allah. Di sini dasar-dasar kewajiban zakat. Sebagaimana kita sebagai umat muslim, kita ketahui bahwa Al-Quran sebagai dasar pedoman petunjuk kita, yaitu di sini dasar-dasar kewajiban zakat itu sendiri sudah dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 113, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Huzu min amwalihim sadaqah tutahharuhum wa tuzkihim biha wa salli alaihim inna salatuka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jelas dalam Quran surah Taubah ayat 103 bahwa Allah menyeru kepada kita mengambil sebagian dari harta kita, terus kita mensucikan di jalannya agar apa? Harta kita memiliki keberkahan di sisinya. Di sini ada orang selanjutnya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir atau orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dan yang kedua miskin, orang yang penghasilannya tidak cukup. Dan yang ketiga ambil zakat, panitia penerima zakat dan pengelola zakat. Dan yang keempat mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima yaitu riqab, hamba sahaya atau budak. Dan yang keenam fisabilillah. Yang keenam yaitu goreng, orang yang memiliki banyak hutang. Dan fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Dan yang terakhir ibnu sabil, musafir dan para pelajar pesantren. Ini merupakan golongan orang-orang yang menerima dan berhak menerima zakat itu. Next. Terus apa ancaman ketika orang yang enggan atau tidak membayar zakat? Ini yang pertama yaitu kelak di hari kiamat nanti hartanya menjadi seekor ular yang akan melilit leher pemiliknya. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman, bahwa zakat ini sangat dianjurkan di dalam agama, apalagi kita dalam agama Islam. Dan ketika akan mati dalam keadaan yang buruk dan keluar dari dunia, ini tidak dalam agama Islam. Apabila kita tidak membayar zakat, maka itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Dan yang berikutnya adalah atau akan dihukum sebelum mati, sebagaimana yang terjadi pada Qarun dari Bani Israel. Dari sini, dari kisah Qarun, bahwa seorang raja yang hartanya sangat berlimpah ruah, tetapi ketika dia tidak melakukan atau pembayaran zakat tersebut, maka dia meninggal bersama dengan harta kekayaannya. Terus ada zakat hasil laut dan hasil temuan atau rikaz. Hasil kekayaan laut, segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Zakat hasil laut ini seperti sesuatu yang kita temukan di laut, seperti mutiara laut, ambar, dan marjan. Ini adalah harta seperti mutiara yang kita temui di dasar laut, itu kita bisa menjadikan sebagai zakat hasil laut. Terus harta temuan atau rikaz atau harta korong, harta terpendam orang terdahulu yang ditemukan dan tidak ada yang mengakuinya. Mungkin dalam perjalanan kita menemukan sebuah harta atau sebuah emas, tapi kita tidak setelah kita tanya-tanya tidak ada yang mengakui bahwa dia sebagai pemiliknya, maka ini bisa kita jadikan sebagai zakat atau harta temuan atau harta korun. Ya, teman-teman sekalian, dari sini hikmah zakat yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama bagi orang yang diberikan zakat, yaitu menghilangkan sifat kikir dan tamak, mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan tauhid dan syahadahnya, mendorong untuk bersyukur, membenteng harta dan menyuburkannya. Terus manfaat atau hikmah bagi penerima zakat itu sendiri, memeliharanya dari kehinaan, kepapaan dan aib, kemiskinan, memantapkan iman dalam hatinya, dan melepaskan diri dari ikatan perbudakan. Iya, jadi teman-teman sekalian, bahwa zakat ini sangatlah
penting untuk kita pelajari dan kita ketahui, apalagi kita sebagai calon pendidik yang nantinya bisa mengajarkan dan menyampaikan apa yang kita ketahui kepada para peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.